Kalau ini mereka kalah, sudah dipastikan satu pasukan dari Malaysia harus tumbang karena dua pasukannya berada di lower bracket. So, match point, mampukah para pasukan dari ICCA memulangkan sang tuan rumah ataukah sang tuan rumah akan berdiri kembali membawa ke game yang kelima? Mari kita saksikan fakta dan kenyataannya di Land of Dawn. Dengan draft yang sebenarnya nggak terlalu berbeda jauh dari tim Famos ya. Agak sedikit berbeda untuk tim Spirit. Dari mana kali ini Valentinanya di-deny pick. Warlord nggak dikasih lagi dan Sorn dapat orange buff. Oke, Sorn, orange buff masih didapatkan oleh para pasukan dari tim Famos. Kembali lagi kalau ngomongin early pressure dan kemenangan owning di early itu selalu dilakukan Famos bahkan di game yang kedua. Iya, Game iya. yang ketiga, game pertama sekalipun ingat. Oke, tapi ini impactnya dahsyat banget sih. Tercuri ya dari jungle-nya orange buff loh. Itu mahal banget harganya. Dan bukan hanya orange buff sepertinya. Akan ada lagi mungkin setup-setup yang dilakukan dan invade jungle. Oh, udah bakal lihat first blood di tangan one shot. Kembali lagi para pasukan dari tim Famos, mereka membabi buta di area jungle. Merontokkan seluruh jungle-nya, memakan junglernya bahkan. Bukan hanya jungle-nya saja. Di depan sana para pasukan dari tim Spirit mereka terzoning out untuk kesekian kalinya. Dan para pasukan dari tim Famos mereka tidak akan kenal kendor. Dengan ada satu buah coach Bomba. di arah belakang kita membangun point kill selanjutnya. Tidak berhasil dimakan, memakan smooth. Harus melakukan flicker untuk bisa mendapatkan keselamatan dan Chibi. Pertukaran kali ini tidak cukup adil kalau misalnya semua juga tumbang, Lim. Oh my God. Ini tidak adil. Seluruh keuntungan yang dimiliki tim Famos akibat overcommit selalu. 3 game overcommit bahkan sampai game yang keempat, Lim. Ya, lagi dan lagi overcommit yang sangat-sangat berbahaya. Semua keuntungan dari early pressure-nya mereka seakan hilang begitu saja. Walaupun memang nggak bisa dipungkiri nih karena one shot masih ada di level yang ketiga. Dia harus bawa farming lagi nih. Orange buff-nya sudah kembali muncul, harus delay dulu karena turtle-nya. Tapi gue rasa nggak bisa juga kalau mau buru-buru setup dari teman-teman dari tim Famos. Level 5 untuk Chibi. Dan ya, masuk lagi ke jungle dari Sorn. Nggak dikasih level 4 seperti one shot. Oke, one shot bakal coba ditahan begitu. Dan bahkan di depan sana lihat dari Chibi akan coba dikasih waktu untuk bisa mendapatkan turtle. Tapi nampaknya one shot masih berani. Mereka terlalu terbaik time dengan sosok dari Son di depan sana hingga one shot seorang diri. Tidak ada yang menemani, tidak bisa ada kontes para pasukan dari tim Spirit. Mereka memasangkan satu point kill kembali terhadap seorang one shot. Kerugian di tangan dari tim Spirit again. Mereka terlalu fokus karena sosok dari seorang Son sehingga mereka melupakan jungler mereka tersiksa. Iya. Hanya bisa dapetin orange buff dan tumbang kembali. Artinya orange buff-nya bakal hilang lagi. Ya, mungkin early game yang sangat-sangat strong banget. Dan Neas dia dapetin lagi dari gold creep-nya. Membuat akhirnya tim Famos unggul hampir 2000 gold di menit yang ketiga. Angka yang sangat-sangat dahsyat. Pressure dari Sorn. Ini benar-benar nyata. Benar-benar hadir dan Way of Dragon bahkan. Hanya untuk usir Saul. Yes. Dari tadi mereka apa yang mereka lakukan? Mereka harus lepaskan Son pertama. Son nggak ada untungnya yang ngejar dia. The Way of Dragon sekalipun belum ada. Dan udah ada sekalipun itu nggak ada gunanya. Mereka malah lepas, ngebuka vision untuk one shot. One shot terlihat, turtle dimakan, one shotnya tumbang. Dan Son mereka nggak dapatkan. Sekalipun dapat juga rugi loh, Lim. Tapi entah kenapa ya, untuk beberapa game kali ini one shot dan Saul. Oke, dengan ada Shao dimakan, para pasukan dari tim Spirit akan kehilangan 2 point kill. Karena dari sosok seorang Hayabusa kali ini udah punya power yang sangat maksimal, 3 point kill. Dan bahkan kalau dia menuju ke arah Skypiece lagi seperti di game yang sebelumnya. Ini menandakan bahaya. Tapi ini one shotnya udah dikasih laning sebelum menit 5 loh bahkan J. Karena mungkin posisi under bangetnya ya. Dari Bane dia kehilangan dari orange buff-nya tadi awal. Dan mau gak mau nih Kid Bomba dia harus ngelepas laningnya untuk sementara waktu. Membagi laningnya ke arah one shot. Yang dimana potongan goldnya juga sebenarnya masih berasa loh. Dengan retribution 5 menit awal potongan gold yang didapetin dari laning ataupun experience-nya juga sangat-sangat tinggi. Jadi banyak yang bilang sebenarnya agak rugi kalau diambil sama jungle. Tapi kondisinya memaksa, mau nggak mau harus diambil sama one shot. Ya setuju banget, tapi lihat lagi kembali dari sosok seorang one shot akan coba dimakan. Dan Jimmy tercastle. Lihat Deadly Cage yang benar-benar menangkap seorang Jimmy dan shutdown akhirnya terjadi. Pertukaran kembali akan coba ditukar dengan ada turtle selanjutnya. Para pasukan dari tim Spirit mendapatkan turtle yang kedua. Harusnya dari di atas kertas. Karena kondisi kali ini masih ada satu lagi penentu poin untuk tidak mendapatkan turtle, yaitu tidak adanya retribution. Dan kali ini para pasukan dari tim Spirit mereka memaksa tim Fight. Coba untuk mendapatkan satu point kill. Kid Bomba berhasil melakukan distraction. Dan lihat dipanggil kembali Kid Bomba.
yang berhasil membuat one shot dapetin turtle yang kedua. Oh my god, Chibi dia harus sedikit menahan nih untuk emosinya, untuk menahan nafsunya. Karena semua keunggulannya jadi hilang, 2 kalinya tumbang untuk Chibi. Yang dimana dia bisa dapetin perfect landing dari early-nya, perfect objektif dari early-nya. Malah jadi rugi sekarang. Turtle yang harusnya untuk mereka kembali di take over. Bahkan Chibi dia nggak unggul level, Nets. Alright, Nets flick more defensive. Well, Dragon yang point menunjukkan seorang Sunset Lover. Tidak akan bisa diselamatkan. Terlalu jauh pergerakan dari Sunset Sawo. Way of Dragon yang on point membuat para pasukan dari tim Famos mendapatkan keuntungan kembali. Tapi lihat dengan Gold yang udah mulai tertarik kembali. Team Spirit masih bermain dengan tenang dan sabar. Dan runner apathy from Vico. Hanya coba untuk mengusir mundur dari seorang Warlock. Tembakan peringatan, tidak akan ada team fight tambahan, Lim. Makanya dari yang dimana tadi level Chibi unggul jauh banget, sekarang bisa dikejar, bisa disamakan oleh one shot, bahkan mungkin nanti akan bisa lebih juga. Dan jangan lupa tipikal dari Bane, defensif dari Bane ini bagus banget. Dia punya Ale, dia punya heal, dia punya deadly catch, dan first item War Axe-nya udah jadi. Memang dari Hayabusa yang Chibi juga udah jadi Hunter Strike, ada cooldown, ada Penet, lumayan banget. Tapi itu aja nggak cukup nih, karena balik lagi musuhnya kan ada Matilda, yang selalu ada Matilda bisa dibilang. Dengan adanya guiding wind, shield-nya itu udah bisa jawab semua. Rocket Bomba bakal coba dimakan para pasukan dari tim Spirit. Mereka dibalikin kembali keadaan dengan adanya Band Red. Pertukaran terhadap Kid Bomba dan juga Son masih belum adil. Dan para pasukan dari tim Spirit mereka tidak akan bisa menyelamatkan Sunset Lover karena Sawo kembali lagi terlalu jauh. Ini kesekian kalinya Sawo tidak berdalam posisi siap untuk team fight. Ini kesekian kalinya. Ini entah mereka terlalu tidak siap terlalu jauh atau Sawonya yang mereka nggak aware terhadap boost yang dimiliki para pasukan dari tim Famos. Gue ngeliat emang agak susah sih. Sawo tugasnya itu terlalu banyak. Dia harus nge-backup Bane-nya juga. Kita tahu Bane ini bukan tipikal yang bisa manjangin lane. Dia bukan tipikal hero yang bisa pegang far lane. Makanya harus dibantu dengan Matilda. Tapi kasusnya tadi berlawanan banget dengan laning yang memang lagi diisi oleh one shot. Turtle di setup Wolf Dragon. Oh tapi untungnya lihat di depan sana Sawo standby posisi tercancel semua Deadly Cage. Walaupun berhasil mendapatkan satu mobile kill, tapi Smooth di depan sana melakukan buying time. Fokus menuju ke arah Son, damage terlalu sakit. Dan para pasukan dari Team Spirit mereka coba bisa menukar dengan ada Smooth. Walaupun kali ini Smooth berhasil dimakan, tapi pertukaran dengan adanya Jungler dan juga Turtle masih tidak untung. Dan Gold makin swing membuat sosok dari Nets akan lebih tenang untuk bisa farming di lane atau one by one situation. Nah ini udah pegang kendali lagi nih sebenarnya dari tim Famos. Yang penting Chibi jangan terlalu overcommit. Karena semuanya akan hilang lagi nanti kalau seandainya one shot dapetin point killnya, seandainya one shot dapetin farmingannya. Dan ngomong soal defense, sebenarnya lumayan kuat juga sih defensif dari teman-teman tim Spirit. Dia punya Matrix dan juga ada Bane. Kita tahu untuk mode defense Bane itu benar-benar enak banget. Claw Cannon yang bisa di-spam terus-terusan, target kedua akan sakit banget damage yang diterima. Dan selalu pegang far lane, selalu pegang landing jauh. Ini bisa jadi informasi yang mahal loh. Tim Famos tuh bisa trapping nanti untuk landing jauhnya, makan dari one shotnya dulu. Oke. Dan sekarang mereka masih belum menemukan jawaban atas Nets. Dari tadi mereka makan Smooth, mereka makan Son, mereka terlalu distraction-nya kedua orang itu. Mereka lupakan Nets, mereka tidak ada sedikit pun menyenggol ke arah Nets. Netsnya terlalu free di arah belakang. Untuk bermain dengan flanking juga tidak mereka mampu. Front to back memang mereka kuat. Tapi DB ini menjadi sebuah masalah loh. Dari mulai split push-nya, dari sandwich gaming-nya, Chibi itu benar-benar bagus banget ketika dia masuk di saat momen tepat team fight. Dan kita tinggal nunggu aja nih targeting Chibi mungkin nanti ke arah Hiko. Karena ya kita tahu Beatrix gitu kan, memang dia nggak punya darah yang banyak, defensive item juga kayaknya nggak bakal jadi prioritas item dari Hiko. Pasti damage dulu lah, entah Blood of Despair, Hunter Strike, mungkin malah Fig Gun, tapi Council Sword. Sword Well Dragon yang menunjukkan Son seorang Hiko dan langsung ada diselamatkan dengan Band Rage. Para pasukan dari Team Spirit, mereka membalaskan kembali kanan, lihat targeting! Oh, targeting yang on point! Membuat para pasukan dari Team Famos mereka kehilangan. Oh my god! Satu momentum tapi benar-benar snowballingnya. Gak bisa dihentikan tim Famos. Itu baru targeting, Lim. Itu dia. Lihat targetingnya, mereka tahu warlordnya. Mereka tahu di mana dari seorang Nets di sana. Dan Nets jujur tadi hampir juga tumbang. Kalau Nets tumbang bersama dengan sosok seorang warlord, kemungkinan besar pertama mereka akan dapetin satu turret di bottom, satu turret di mid. Dan kalau misalnya itu terjadi, goldnya swing, Lord bisa possibility 50-50. Dan ini langsung di setup loh tanpa ragu. Mereka gak punya spell, Ji. Hanya retribution aja di one shot. Itu dia, mereka gak punya spell dalam kondisi masih under gold. Penetrasi kekuatan retribution di sub point. Berhasil Chibi. Oh my god. Membahayakan deadly catch-nya. Berhasil membuat seorang Chibi terperangkap di depan sana. Tapi satu mobile kill dari Kid Bomba. Setidaknya menyelamatkan satu buah hadiah atas kegagalan team fight di arah bottom lane. Dan mulai tertarik gold yang tadi sudah kita bahas. Keuntungan early.
Dari tim Famos kan tidak ada gunanya. Lord berjalan ke arah atas. Mungkin Lord ini bukan menjadi Lord yang berbahaya banget. Melihat dari kondisinya, tim Famos masih bisa ngedefense. Tapi tetap aja ini ngebongkar lagi nanti pertahanan turretnya. Untuk gold-gold yang mungkin bisa diambil nanti jadi keuntungan. Bawah yang gak kepegang. Dan pilihan dari tim Spirit, wah ini best choice-nya sih sekarang. Mereka coba untuk nge-follow Lord-nya. Gak bisa maksa 3 lane. 1 lane aja gak apa-apa, yang penting bisa dapetin inner turret. Oke, dan bahkan lihat di depan sana, para pasukan dari tim Spirit mereka langsung fokus menuju ke arah PS. Turret, mereka straight, mereka nggak peduli. Walaupun Kid Bomba kalian terdistract dengan adanya sword. GB kembali lagi dengan keuntungan yang sudah didapatkan di early. Mereka langsung nggak bisa berbuat banyak karena terlalu banyak banget yang harus GB pikirkan. Laning, flanking, objektif. Tapi semuanya nggak terbuka, sedangkan Sword semaksimal mungkin untuk melakukan initiate power. Wah ini bahaya banget sih, inner turret di atasnya hancur, bawahnya juga masih gede banget nih dari minionnya. Waduh, Hiko-nya juga, dia bener-bener fokus banget sih. Ini sekalipun ya, Quad Shadow nyangkut ke arah Hiko, dipanggil sama Sawo, itu yang malah yang nyangkut Chibi-nya. Iya. Gua jamin Chibi-nya yang akan tumbang. Bisa dibalikin juga. Dibalikin pasti. Dengan damage yang sakit banget. Mereka punya Sisi sekarang, dia punya Deadly Catch, dia punya Valentina juga yang bisa ngambil apapun nanti. Sorn terkena poke damage memang, tapi tetap harus dipaksakan loh untuk inner turretnya. Oke, nampaknya di arah bottom lane mereka tetap dapetin inner turret. Dan ini adalah sebuah keuntungan dimiliki dari tim Spirit. Kenapa? Mereka bisa slow push main ke arah bottom base. Mereka juga bisa mainin mid lane-nya. Sedangkan kondisi Lord di arah top lane udah di-handle oleh para pasukan dari tim Spirit. Ya, dan Wind of Nature. Hiko. Ini udah ada Husklaw juga, dia sustain nanti untuk beradu hit. Ada Wind of Nature yang bikin gak bisa untuk ditabrak sama Chibi dan Purple Buff dari Chibi. Diambil juga si Halberd di item ketiga. Ini ngebikin Chibi yang damage-nya juga jadi terlihat kurang. Karena dia harus flanking ke arah belakang. Memang shield dari Guiding Wind ini mengganggu sekali untuk sosok assassin. Tapi tetap gak gampang. The Sword, dimakan? Mereka bakal coba makan Sword di depan sana. Kid Bomba menjadi target utama. Tapi lihat ketika Hiko dipanggil berikan Son Sawo. Ini pertanda untuk para tim Famos untuk mundur. Karena mereka nggak punya dari sosok Khalid. Mereka di sana nggak ada smooth. Mereka nggak punya Raging Sandstorm. Jadi kalau team fight dan bahkan bayangkan tadi 4 versus 5 tanpa Raging Sandstorm. Kayaknya mendingan ditukar Chibi yang di atas deh. Untuk sementara waktu. Dari tadi kita sudah bahas, Lim. Dia punya jauh kan? Far lane-nya. Power split push. Cuma sekarang Chibi-nya kebingungan. Iya, dia harus flanking, dia harus objektif, dia harus split push. Tinggal pilih nih, kalau misalnya dia mau main split push, pastikan kawan-kawannya nggak boleh team fight commit ke arah Lord. Iya, hanya pancing aja, pancing. Yes, pastikan maju mundur. Karena kalau ngomongin dari sisi Team Spirit, mereka itu rata-rata. Ini ketika semua soft skill-nya udah keluar, mereka udah nggak bisa team fight tambahan, Lim. Wah, dan bawahnya bagus banget, Ci. Lord-nya udah mulai tarik ulur. Oh, Chibi kelihatan. Chibi udah mulai terlihat. Dengan ada Eternal Guard yang sudah dikeluarkan, membuat Warlock tidak memiliki power maksimal. Iya. Concern mereka kan terbagi dua. Karena bawahnya terus ngedorong. Seandainya tim Spirit, dia dance di luar kali ini. Kerugian akan ada di tim Famos. Yes, slow push dan the way of second. Menuju ke arah sosok seorang Hiko masih bisa selamat karena Wind of Nature banget soalnya tumbang. Venom terus dikeluarkan dan Chibi berhasil melakukan takeover terhadap Lord. Tapi lihat para pasukan dari tim Spirit. Mereka tidak kenal dia. Nets tidak memiliki flicker. Membuat para pasukan dari tim Spirit. Kali ini masih bisa selamat Nets. Dengan satu tendangan yang membuat dia selamat dengan satu quantum charge yang membuat para pasukan dari tim Spirit tidak bisa menumbangkan seorang Nets. Dengan Lord yang berhasil dimakan, hanya clear belakang dan langsung selesai hanya punya satu wave saja. Iya, lumayan ya sebenarnya pertukarannya lebih untung ke tim Spirit. Karena fokus dari tim Famos memang untuk take over Lord-nya tadi. Bukan menangin tim fight-nya. Sementara dari tim Spirit sadar, oke, gak usah diadu Retribution, gak apa-apa dia dapetin free. Dan ini akhirnya, inner turret malah hancur duluan di arah mid lane. Ya, dan Lim, kalau tadi Netsnya tumbang juga itu gue pastikan best turret bisa menjadi jawaban. Bisa banget. Bisa jadi jawaban. Sangat-sangat bisa. Karena Net satu-satunya nih yang bisa mengusir mundur dengan basic attack atau continuous damage. Yang benar-benar pasti juga. Purple kembali diambil, one shot sekarang sudah punya power. Dan dimana Sunset Lover juga nggak boleh dianggap remes. Kita bisa lihat dari replaynya. Quicksand Guard-nya dari Raging Sandstorm udah bagus banget sih. Serta The Way of Dragon-nya juga. Hiko di zoning bersama dengan one shot. Tapi pilihan mereka memang kill, Ji. Ya memang mereka tuh nggak mau paksa tadi untuk masuk ke Lord. Ya mereka juga nggak punya jawaban. Mereka nggak punya jawaban. Chibi menuju ke arah top lane aja itu tandanya mereka pengen kontes. Kalau Chibi nggak pengen kontes, dia udah pasti dorong bawahnya. Benar. Dan bawahnya tadi untung masih selamat ya. Dan ya thanks to Lord yang bisa didapetin tadi dengan retributionnya Chibi. Memperlama lagi kali ini nafas dari tim Famos. Sword juga sih. Dan selalu sih, kejadiannya hampir selalu sama dari setiap game yang dilalui hari ini. Karena memang tim Famos selalu bisa unggul dan smooth. Dan kali ini Raging Sandstorm telah dikeluarkan.
Fokus ke arah belakang dengan band upstairs yang dimiliki dari para pasukan tim Spirit. Nggak ada yang maksimal. Tapi ini ada menandakan dengan adanya 5-man move ke arah bottom lane, Chibi bisa bebas dapetin top turret. Iya, lumayan lah ya. Satu inner turret nih. Setidaknya Dihasilkan juga. yang Tapi nggak terbaik. bisa sih Ji harusnya. Masih ke defense juga ini. Terbaik dari yang terburuk cuma itu doang. Nih, dan itu pun masih ke defense. Farlane ada di bawah dan masih smooth yang mengurus ke arah Farlane. Mungkin kalau seandainya mengutus Chibi, resikonya lebih tinggi menurut dari tim Famos. Makanya mereka nggak mau nih untuk kasih Chibinya ke laning jauh. Si Halberd bahkan dari Nets. Ini mau nggak mau nih, Netsnya sampai bikin si Halberd yang Biar dia kuat biasanya. sendiri. Biasanya kita tahu dari roamernya, dari XP lane-nya. Tapi ternyata sekarang ada 3 anti 4 anti Regen berarti Ji. Iya. Ini terlalu oversource sih. Kalau gue setuju oversource, tapi kondisinya kali gini, Lim. Kalau kondisinya mau Nets juga punya dari left drain-nya, menurut gue pribadi itu udah di tangan dari sosok seorang Khalid. Itu yang gue bilang. Ya kan? Atau dari Warlord lah. Tapi cownya ini gak megang dari dominance, Lim. Iya, makanya kayak karena gini, Nets itu kan selalu nempel sama Warlord kan. Yes. Jadi kayak seakan dia udah punya anti Regen, dia udah punya life band dari glowingnya. Gue lebih suka si Halbertnya ini ditukar sama dominance untuk Sorn juga. Netsnya pakai full penetration. Iya. Kalau gue lebih suka kayak gitu, kenapa? Karena Sorn belum punya. Iya, Sorn lagi on the way tadi. Lagi on the way. Nah sekarang kalau bisa Sorn yang punya dominance, Netsnya full penet. Makanya kayak ada 4 anti Regen sebenarnya agak over resource juga. Tapi ya kita bisa lihat di mana Lord kembali di setup dengan cukup pede tim Spirit. Oke, tapi lihat damage dari seorang Sorn. Kali ini tidak bisa diterima terlalu banyak dengan ada Sorn for defensive membuat para pasukan dari tim Famos. Mereka mau menyempatkan Nets. Bottom tower satu tembakan berhasil membuat Nets sakar terlalu maut. Mundur ke arah belakang sebuah jawaban. Zoning out mencari di mana Chibi berada. Akhirnya ketahuan oleh Kid Bomba tim fight. Mereka nggak boleh tim fight, ingat Nets nggak punya flicker. Ready System nggak ada. Smooth nggak punya flicker. Kalau mereka overextend, gua pastikan ini pasti bisa wipe out. Langsung bisa di strike push juga. Pasti. Even mereka dapat Lordnya. Dan sekarang Lord untuk tim Spirit 4.000 gold. Mereka kuasai. Bahkan purple buff. Gue udah hampir lupa nih kapan Chibi terakhir punya purple buff. Hanya sampai early to mid game-nya aja. Mid to late game bener-bener langsung di zoning habis-habisan. Dan ya memang Hayabusa tetap bisa team fight tanpa purple. Pattern sama. Sama Early sih. game kuat, power maksimal, tapi nggak bisa apa-apa. Dibalikin lagi. Misplay-nya mereka bisa dibilang adalah ya terlalu overcommit. Terlalu menggebu-gebu dan gak bisa nahan temponya. Sehingga mereka yang tadinya unggul malah kena shutdown. 4 game Lim masalahnya. Ya. Evaluasi yang harus dilakukan ini udah, kalau dia menang game ini benar-benar fatal banget sih. Evaluasinya mereka harus benar-benar fokus. Tadi ini match point Ji. Oke, dan ini match point. Menuju ke RBS Turret. Perpasukan dari tim Spirit. Mencoba untuk mendapatkan ke RBS Turret, tapi di arah top lane. Para pasukan dari tim Spirit udah fokus dengan adanya wave minion. Mereka gak peduli. Damage terlalu sakit. Lagi bisa keluarkan ke beda Red. Tapi Son di sana nggak bisa masuk lebih dalam lagi, terlalu banyak cover menuju ke seorang Hiko. Damage-nya semutnya pecah ketika semut tumbang dan Henry pecah. No Smooth sebagai sosok yang bisa membawa Raging System menembakkan, lihat pola dari seorang Bruno masih coba diamankan. Revitalize dikeluarkan 4/5, bukan angka yang baik. Oh no. Dan Team Spirit standby dengan adanya Raging System cover dan The Wild Dragon-nya di cancel dengan Deadly Catch. Mereka akan kehilangan Zone. 2 tumbang. Pistol bukan sangat bebas dan tembakan peringatan dengan spray down. Menuju ke arah base. Dan Team Spirit kali ini berhasil termakan dengan 1 point kill. Dibalikan kembali keadaan chapter. Looking for wipeout. 2 orang tersisa Team Spirit. Overcommit terlalu terburu-buru mencoba untuk melakukan endgame. Membawa mereka ke dalam sebuah masalah. Tim Famos masih bisa bertahan menolak tumbang. Mengusir semua pemain tim Spirit keluar dari best tim Famos. Dengan posisi yang begitu baik dari Nets tadi. Unlimited damage yang selalu diberikan juga berhasil mendapatkan killnya. Dan kita bisa lihat nih dari instant replay terburu-buru minion yang tadinya cuma ada 1 difokusin langsung. Sorn memang tumbang tapi bayarannya terlalu banyak. Apalagi ngelihat damage utamanya one shot itu hilang nih. Di bagian bawah terkena dari tembakannya Nets. Yang dimana Nets ini udah free hit banget. Lihat gak berkurang darahnya. Gak ada Hiko, gak ada one shot. Mereka gak bisa ngebalikin damage yang dimiliki oleh Nets. Mereka melakukan kesalahan seperti yang tim Famos lakukan. Dan kali ini mereka harus lebih tenang. Mereka udah memiliki 3 base. Mereka tinggal bermain dengan adanya slow push di 2 lane. Mid dan juga bottom. Dan kalau mereka mau lebih cepat game ini. Top bottomnya aja yang di slow, tapi bottomnya di clear. Tapi masalahnya Ji, sekarang goldnya udah sama nih. Dan tadi kalau kita lihat power damage-nya dari Nets, itu nggak main-main Ji. Gak main-main. Mereka nggak boleh lagi nih ngebuang source besar mereka untuk ngambil kill mungkin ke arah Smooth.
mungkin ke arah Sorn, mereka harus consider juga nih tentang Hiko yang bisa ditabrak. Karena sebentar juga Son kali ini udah bisa dimakan sama Hiko. Hiko kasusnya udah punya full power. Ya kan? Kalau kata stiker full power. Mari kita coba. Mari kita coba. Tapi ya ngeliat Lord yang kembali di setup, seperti yang Oji bilang tadi, bawahnya ini akan menjadi keunggulan untuk tim Spirit. Iya. Maka dari tim Famos dia harus setup secara cepat. Gak boleh buru-buru dan lihat Sorn. Dan Hiko menurutku udah lepasin Bennett sih. Mereka harus udah lepasin Bennett, harus udah siap. Winter. Kita lihat di sini dengan spray down tembakan peringatan mendekat belakang. Lord, Lord. Retribution di depan. Tembakan Retribution sama Chibi. Berhasil melakukan takeover. Permasukan dari tim Spirit, mereka memasang tim Fight. Mereka tidak akan melepaskan permasukan dari tim Famos begitu saja. Tapi Nets sudah ada informasi yang cukup mahal kembali. Tidak ada power of flicker. No power flicker dari defensif ataupun ofensif untuk seorang Nets. Oke. Tapi kita bisa reset kembali karena Lord untuk tim Famos. Mereka masih punya winning condition. Masuk di menit ke-20, respawn time pastinya udah lama banget. Jangan sampai ada yang ke pick off, even itu roamer, even itu frontliner. Itu nggak boleh tumbang sebisa mungkin. Dan sampai sekarang gue masih belum lihat Immortal nih yang ada di tubuh tim Spirit. Harusnya masih cooldown atau mereka nggak bikin bahkan. Oke, tapi lihat Kid Bomba di depan sana bakal coba untuk melakukan distraction. Bahkan di depan sana para pasukan dari tim Spirit melakukan sweeping terhadap jungle. Mereka mau clear dengan sangat cepat menuju ke arah Lord di arah top lane. Dan mereka tidak boleh melupakan satu wave di arah bottom lane juga. Wave selanjutnya akan muncul menuju ke arah bottom lane. Dan staking di arah bottom lane itu merugikan mereka. Tapi ini nggak bisa juga nih kalau memang pengen dipotong ya. Nggak bisa, itu bahaya banget sih. Seandainya mereka memotong dan lihat trapping sama bersama Kid Bomba di bagian depan. Ini make sure Kid Bombanya kalau memang ada di posisi terancam mereka tetap masih bisa nge-defense lagi. Dan lihat mode defensif dari tim Spirit yang dari tadi juga menjadi awal loh untuk misplay yang dilakukan oleh tim Famos. Terlalu overcommit membuat akhirnya Famos bisa dikalahkan di 2 game sebelumnya. Ya. Mereka harus benar-benar hati-hati. Dan bawahnya makin banyak lagi minionnya, Ji. Itu staking yang gue bilang. Staking di arah bottom lane ini rugi banget sih untuk tim Spirit. Karena tiba-tiba 3 wave yang menumpuk atau bahkan 2 wave menumpuk itu bisa nge-end game loh. Iya. Itu jangan lupakan akan hal tersebut, tim. Cuma masuknya agak susah juga nih jujurnya. Kalau misalnya nggak end game minimal best turret. Iya, gue setuju sih. Wave minion juga udah masuk menit segini pasti sakit banget dan keras banget. Ini Lordnya masih ada dan ini Lord Evolve jangan lupa. Iya, Lord Evolve, Lordnya masih bergerak dan bahkan menuju ke arah menit yang 22, 11 detik akan menjadi berbahaya untuk para pasukan dari tim Spirit. Lihat, best turret akhirnya berhasil ditukar oleh para pasukan dari tim Spirit. Di depan sana mereka kehilangan best turretnya. Tim Spirit akhirnya mereka harus memikirkan untuk melakukan clear management di arah top lane. Karena Lordnya berpindah ke arah bottom lane. Yang dimana kasusnya masih diuntungkan dengan tim Spirit memiliki best turret. Iya. Ini pas banget ya karena Lordnya di bawah. Mereka hancurin atasnya jadi nggak terlalu harus diurus juga. Tapi kondisi sekarang mulai berbalik. Tim Famos yang goldnya di mana lebih unggul. Jujur untuk gold di menit segini kayaknya nggak terlalu berpengaruh lagi sih. Paling cuma ke ganti item aja. Immortal, Winter dan sebagainya untuk utility-nya. Tapi jujur ngelihat dari movement speed-nya, dari pergerakan mobilitasnya, Hayabusa harusnya unggul. Ini bisa pegang laning jauhnya nanti dan Lord Dance-nya akan dipegang oleh tim Famos. Harusnya. Kalau mereka nggak tuker lagi posisinya. Kalau misalkan Smooth yang manjangin, gua rasa itu bakal susah. Hayabusa nggak bakal bisa pegang Lord. Dengan item yang udah jelas banget. Ya, full item loh ini udah nggak pakai sepatu dari kedua gold lane. Ditambah lagi satu hal, kalau mereka misalnya terbuai dengan adanya Lord Dance Sleep, dan mereka lupakan Chibi, Chibi bisa melakukan endgame. Jelas bisa banget. Udah bisa melakukan endgame itu yang mereka harus coba patahkan. Smooth akan coba dipasang, tapi lihat targeting mereka menuju ke seorang Warlord, target utama mereka. Flicker for defensive dan seorang Warlord membuat para pasukan dari tim Spirit memaksakan. Winter Crown dan Venom Rest di keluar sana terlalu sakit. 2 poin kill habis ditukar. No way! Mereka terlalu overcommit. Mereka melakukan defensive terhadap Warlord. Mereka bakal bisa mendapatkan Chibi. Standby on position dengan console gaming for defensive. Membuat para pasukan dari tim Spirit mungkin akan mendapatkan Lord kali ini. Wah, dan rapi banget lihat atasnya. Mereka clear dulu. Mereka tahu pressure top lane ini sangat-sangat berbahaya. Unggul jumlah 4 melawan 5. Setup Lord sangat-sangat mungkin dilakukan tim Spirit. Cari Chibi. Kid Bomba harus cari Chibi. Mau keluar quad Shadow. Mau keluar menuju ke arah Shadow Kill. Udah itu udah sebelah ke depan. Lihat di depan sana. Registrar Dominator Saturday. Duel ternyata telah keluar. Tapi di depan sana para pasukan dari tim Spirit. Mereka berhasil memakan 2 poin kill yang sangat mahal. Tidak ada Sword. Tidak ada Warlord. Dan ini menjadi ketenangan untuk Hiko tersendiri ketika one street push nantinya. Iya. Mereka tetap ambil Lordnya dulu. Mereka nggak mau terburu-buru belajar dari kesalahan mereka sebelumnya. Gagal untuk melakukan endgame. Membuat mereka sekarang lebih komit lagi. Ambil dulu objektifnya. Mungkin bisa kita lihat dari respawn time Lordnya nih. Ketika Lordnya spawn, datang, itu masih ada waktu sampai Sorn nanti spawn.
dan membuat tim fightnya menjadi 4 lawan 5. Jangan sampai Lordnya masuk ke lingkaran base terakhir. Ya. Karena ketika masuk mungkin Hiko dan juga One Shot udah nggak peduli apapun yang terjadi. Mereka akan pukul base-nya, dilihat Warlord. Oke, Bennett Rage yang terlalu terburu-buru menurut gua. Oke, Kenapa terlalu terburu-buru? Pertama, mereka butuh ketika nanti adanya 25.11. Kalau mereka nggak bisa endgame, clear-nya sangat cepat di situ. Tapi gak apa-apa sih, jika basic attack-nya pun udah lumayan enak. Dan lihat, jangan sampai Lordnya masuk. Oke, Ini yang gue bilang. fokus ke base-nya. Regis Soft Flicker nggak berhasil mendapatkan seorang Hiko. Terlepas sana, One shot, one shot! Ini Batara!